Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengampu Pengantar Bisnis dan teman-teman yang saya sayangi. Nama saya Rasya Salsabila dengan nomor NIM 0441923944. Di sini saya akan mempresentasikan modul 4 tentang kepemilikan bisnis dan bisnis kecil. Kita akan membahas tentang kepemilikan bisnis, korporasi, dan kewirausahaan. Untuk bentuk kepemilikan bisnis. Bentuk kepemilikan bisnis adalah suatu kegiatan bisnis yang dilihat dari siapa pemiliknya atau pendirinya, apa tujuannya, bahkan apa visi dan misi suatu bisnis tersebut. Ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan suatu bisnis tersebut. Bidang industri bisnis tersebut, apakah tentang perdagangan atau apakah tentang jasa dan lain-lain. Terdapat dari beberapa tipe dan bisnis juga dikelompokkan dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada manufaktur, bisnis jasa, bisnis finansial, dan bisnis informasi. Bisnis manufaktur adalah bisnis yang menghasilkan produk dari barang mentah atau komponen-komponen yang dijual dan memperoleh keuntungan. Contoh, perusahaan memproduksi barang fisik sebuah kendaraan. Jasa adalah bisnis yang menjual barang tidak terwujud dan memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukan. Jasa pendidikan, kesultanan, notaris, PPAT, pengacara, psikologi, dan lain-lain. Modal adalah bisnis mendapatkan keuntungan dari investasi dan pengelolaan modal. Contoh, perbankan, pasar modal, asuransi, dan penggadaian barang. Sedangkan bisnis informasi adalah menjual produk dari peralatan maju, intelektual, atau alat-alat canggih. Contoh TV, radio, surat kabar, majalah, buku, dan lain-lain. Kita membahas tentang perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah sebuah bentuk perusahaan dengan banyak tanggung jawab yang dipegang oleh pemilik perusahaan dan memperoleh modal yang besar dan kuat untuk menjalankan roda perusahaan dan bisnisnya. Ini keunggulan dan kelemahan dari perusahaan perseorangan. Keunggulan dari perusahaan perseorangan adalah membutuhkan investasi yang tidak terlalu besar, artinya mudah dimulai dan dijalankan saat didirikan. 2. Bisa menjadi bos di perusahaan sendiri dan mengatur semua manajemen sendiri, bahkan kesuksesan yang diperoleh dari diri sendiri. 3. Bangga terhadap karya sendiri, bangga karena semua atas kemampuan pemikiran sendiri sampai mencapai sukses. 4. Prosedur dan aturan hukumnya sederhana, terutama dalam soal memperoleh izin, sangat mudah bagi usaha perseorangan. 5. Tidak perlu membayar keuntungan pada negara. 6. Pajak yang dibayar juga rendah. Kelemahan dari perusahaan perseorangan adalah 1. Tanggung jawab pemilik menjadi satu dengan keluarga, termasuk hutang-hutang. Perusahaan juga menjadi hutang keluarga, serta kekayaan tercampur antara perusahaan dan pribadi. 2. Sumber daya keuangan sangat terbatas, dan untuk pinjaman ke bank juga penuh resiko karena hanya modal sendiri yang kecil dan beresiko jika terjadi bangkrut. 3. Kesulitan dalam mengelola bisnis karena manajemen dilakukan sendiri, termasuk akuntansi perusahaan dilakukan sendiri. Nah, sekarang kita membahas tentang korporasi. Korporasi merupakan pemisah entitas bisnis yang dimiliki oleh para pemegang saham. Sebagai suatu entitas, korporasi dapat dikelola, dijual, dan dapat membuat atau menjual produk dalam mengelolanya. Korporasi dikendalikan oleh Dewan Direktur atau Board of Directors. Keunggulan dan kelemahan korporasi. Keunggulan korporasi ada 6. 1. Adanya keterbatasan tanggung jawab yang dapat sebesar
besar modal yang ditanamkan dalam korporasi tersebut. 2. Mudah dalam mendapatkan modal atau dana. 3. Mempunyai kesempatan untuk meningkatkan jumlah dananya. 4. Keberlanjutan korporasi dapat terjamin karena dengan menjual sahamnya. 5. Mengalami perubahan kepemilikan dengan cara menjual lembar saham dan kepemilikannya. 6. Pemisahan antara pemilik dan pengelola. Kelemahan korporasi, proses legal yang digunakan dan berbagai syarat lain yang digunakan. Menghitung pajak ganda, ukuran korporasi yang besar menyebabkan perusahaan tidak fleksibel, memungkinkan terjadi komplikasi pemegang saham dan dewan direktur. Biaya awal pengelola korporasi sangat besar. Sekarang tipe korporasi dan jenis kepemilikan bisnis lain. Bisnis kecil yang semula dimiliki secara perorangan, yang kemudian berkembang menjadi besar, akan memilih untuk mengubah bentuk kepemilikannya yang semula perusahaan perseorangan atau kerjasama menjadi bentuk korporasi. Ada 6 bentuk korporasi, yaitu private corporation, 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 professional corporation, limited liability corporation, multinational or transnational corporation. Bisnis kecil. Para pembisnis memulai usahanya dengan mendirikan bisnis kecil. Pada umumnya, bisnis kecil dinilai kurang memenuhi kualitas atau standar kualitas tertentu, terutama dalam sumber daya manusia. Apabila mampu memanfaatkan kesempatan yang ada, keuntungan bisnis kecil tersebut mengalahkan bisnis besar. Ada beberapa hal yang membuat bisnis kecil berhasil. 1. Pelanggan membutuhkan perhatian yang besar. 2. Produk mudah dihasilkan dengan teknik produksi massal. 3. Pemilik mau memperhatikan para pesaing. 4. Bisnis yang dilakukan berada pada industri yang sedang tumbuh. 5. Ada perusahaan yang menjual maralaba dan sebagainya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan bisnis kecil. 1. Modal yang terlalu kecil, kurang hati-hati dalam penggunaan modalnya, tidak mengalami siklus bisnis, menetapkan harga terlalu tinggi atau terlalu rendah, berhutang terlalu besar, dan masih banyak lagi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi.